Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah ada. Sudah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Alhamdulillah. Bapak. Oke, ya. Alhamdulillah anak-anak di pagi yang cerah ini bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika ya. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan bab yang ketiga ya tentang fungsi kuadrat. Nah, kita masuk ke part yang kedua, ke bagian yang kedua, materinya tentang menggambar kurva fungsi kuadrat. Oke, sebelum Bapak lanjutkan materinya, coba yang tidak hadir silakan mengacungkan diri. Oh, yes. Tidak hadir, Pak. Yang hadir, Pak. Oh, yang hadir. Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, Ya. Alhamdulillah yang hadir semua ya. Canda Bapak ya. Yang tidak hadir ngacung diri bingung nih siapa yang tidak hadir. Oke, ya alhamdulillah ya hadir semuanya. Oke. Nah, di sini sebelum belajar Bapak ingatkan dulu ya, ini ada suatu hadis mengenai belajar sepanjang hayat untuk memotivasi kita semua, untuk mengingatkan kita semua pentingnya mencari ilmu. Sebagaimana hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ya anak-anak. Jadi bahwasanya dimanapun, kapanpun, sampai usia berapapun menuntut ilmu itu wajib ya. Meskipun Ya, Bapak juga sebagai guru, tapi Bapak juga tetap belajar ya. Termasuk kalian juga sampai nanti pun kewajiban belajar tetap ada pada diri kita semua. Kemudian, oke, ini ada quote of the day kita ya hari ini. Nah, ini dikemukakan oleh seorang tokoh dari India. Ya. Coba bacakan oleh Tisna. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Oke, nah hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Jadi itu merupakan suatu pengingat ya bahwasanya kita hidup istilahnya ada batasannya ya. Begitupun belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya bahwasanya apa yang kita pelajari ini berguna selama kehidupan ya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat peroleh sama pembelajaran itu akan berguna bagi kehidupan kita ya. Oke. Nah, anak-anak, sini ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajarannya disajikan beberapa bentuk kurva fungsi, siswa dapat menentukan bentuk kurva fungsi kuadrat dengan tepat. Nah, ini silakan oleh kalian nanti dilihat ya, kan sudah Bapak bagikan juga sebelumnya itu, jadi ini PowerPoint yang Bapak tampilkan sudah Bapak bagikan juga ke kalian ya, kalian nanti bisa dibaca kembali, itu tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya lumayan banyak ya, karena kita sekarang belajarnya 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran, kemudian, nah di sini ada materi prasyaratnya anak-anak ya untuk menggambar kurva fungsi kuadrat. Materi prasyaratnya pertama tentang aljabar ya, sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 7 dan di kelas 8. Kemudian koordinat kartesius ya. Jadi dalam menggambar kurva fungsi kuadrat itu koordinat kartesius materi prasyaratnya. Yang ketiga, persamaan kuadrat. Kemudian, nah ini persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang keempat, operasi hitung bilangan bulat. Itu materi prasyaratnya. Oke, kemudian, nah, coba perhatikan oleh kalian semua gambar 1 dan gambar kedua. Ya. Nah, gambar pertama, apa bentuk dari kawat besi? Jadi itu gambarnya dua-duanya berbentuk jembatan ya. Gambar pertama, apa bentuk dari kawat besi yang menjadi penghubung dua menara penopang dari jembatan pada gambar nomor 1?
Oke, Bapak tunjuk kepada Desi. Desi tahu jawabannya apa? Pertama, Pak, apa Ya, gambar yang bentuk pertama. parabola, Pak? Oke, betul. Parabolanya, Parabola. ya, Ya, parabolanya yang terbuka bagaimana? ke atas, Pak. Oke, betul Desi. Terima kasih. Tepuk tangan buat Desi. Sama, Pak. Terima kasih. Oke, yang kedua. Apa bentuk penumpang jembatan pada gambar nomor 2? Bapak tunjuk ke Wilan. Lagi izin ke toilet, Pak. Oh, izin ke toilet. Oke. Coba jawab oleh Renta. Siapa yang bisa jawab? Oke, siapa yang bisa jawab? Nomor 2. Bentuk penumpang jembatan pada gambar nomor 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Parabola terbuka ke bawah, kebalikannya, Pak, dari yang nomor 1. Iya, betul. Kebalikannya dari yang nomor 1. Ya. Nah, yang ketiga, itu bagaimana cara menggambarkan lengkungan pada gambar jembatan nomor 1 dan 2. Ya, jadi lengkungan itu maksudnya parabola. Ya. Bagaimana cara kita menggambarkan parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Ya, perlu kalian ketahui bahwasanya parabola yang digambar jembatan 1 dan 2 itu adalah merupakan kurva dari fungsi kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan parabola tersebut. Jadi ada aturannya, ya, ada langkah-langkahnya. Oke, kemudian, nah ini kita pelajari dulu unsur-unsur kurva dari fungsi kuadrat, ya. Nah, ini unsur-unsur kurva dari fungsi kuadrat. Coba sebutkan satu persatu. Ya, Bapak tunjuk kepada Malik. Silakan Malik. Unsur-unsur kurva fungsi kuadrat. Apa saja itu? Oke. Titik Ada. potong. Iya. Titik potong sumbu Y. Betul. Apalagi? Ada titik potong sumbu X. Betul. Apalagi? Ini ada titik puncaknya, Pak. Oke, bagus. Ada titik puncaknya. Lalu ada apa lagi? Ini yang hijau yang garis putus-putus itu sumbu simetri, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Malik. Terima kasih Malik. Oke, Sama-sama, Pak. Iya. Kemudian kurva yang kedua, yang sebelah kanan, ya. Nah, tadi kan kalau yang sebelah kiri terbuka ke atas dan yang sebelah kanan terbuka ke bawah. Oke, coba sebutkan oleh Sri. Apa saja unsur-unsur kurva yang sebelah kanan? Ya, atau siapa saja yang mau jawab? Silakan. Ya, boleh, Pak. Ya, silakan Wilan. Ada titik puncaknya, Pak. Itu yang di Ya, ujungnya. Kemudian ada titik potong sumbu X. betul. Ada titik potong sumbu Y. Kemudian Betul. ada yang garis putus-putus hijau, Pak. Itu sumbu simetrinya. Oke, betul Wilan. Terima kasih Wilan. Tepuk tangan semuanya Ya, buat sama-sama, Wilan. Pak. Oke, anak-anak. Nah, di sini ada perbedaan ya antara kurva yang kiri dan yang kanan. Nah, lalu apa bedanya Pak yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah? Nah, yang perbedaannya kalau yang kiri yang terbuka ke atas itu A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Nah, apa itu A? Ada yang tahu A dalam fungsi kuadrat nilai A itu? Ada yang tahu? Koefisien dari X kuadrat, Pak. Ya. Oke, betul. Koefisien dari X kuadrat. Ya. Jadi kalau koefisien X kuadratnya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Begitupun sebaliknya, kalau koefisien X kuadratnya negatif, kurvanya terbuka ke bawah. Oke, itu unsur-unsur kurva fungsi kuadrat ya. Nah ini, Bapak akan sampaikan contoh cara menggambar kurva fungsi kuadrat. Jadi, langkah-langkah untuk menggambarkan kurva fungsi kuadrat, kalian harus menentukan keempat unsur ini semuanya, ya. Jadi, Pak, bagaimana cara menggambarkan kurva fungsi kuadrat?
caranya kalian harus menentukan keempat unsur ini, yaitu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian titik puncak, dan sumbu simetri. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya Pak untuk menghitungnya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Bapak jelaskan dulu. Nah ini contohnya, gambarkan kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Dan ini rumusnya. Ya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan titik puncak. X minimum atau maksimum min B per 2A, Y minimum atau maksimum D per min 4A. Oke, sebutkan langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, Bapak tunjuk ke... Coba ada yang mau, silakan. Menentukan nilai A, B, C-nya, iya silakan. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Iya, betul. Tepuk tangan yang sudah menjawab. A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min 8. Ya. Oke, nah langkah pertama, di sini A-nya lebih dari 0 ya, positif. Jadi titik puncaknya minimum. Nah, kemudian di sini X minimumnya tadi rumusnya min B per 2A. Oke, silakan kalian masukkan angkanya B dan A-nya. Oke, yang sudah menghitungnya, silakan kemukakan jawabannya. Ada yang sudah? Jawabannya 1, Pak. Iya, betul. X minimumnya 1. Terima kasih, Wilan. Ya, sama-sama, Pak. Sekarang menghitung Y. Nah, ini rumusnya menghitung Y. Oke, silakan. Oke, Bapak tunjuk ya. Coba Meti. Jawabannya berapa? Yang Y. Saya sudah Pak, negatif 9. Betul, Tisna. Negatif 9. Ya, Meti juga betul, bagus. Oke, terima kasih Tisna dan Meti ya. Nah, jadi Y-nya min 9. Nah, jadi titik puncaknya adalah 1, min 9. Nah, itu langkah pertama ya, menentukan titik puncak. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah cukup jelas Pak. Cukup, Nah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, menentukan koordinat titik potong sumbu X. Menentukan titik potong sumbu X, di sini syaratnya Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini langkahnya fx-nya ganti oleh Y. Oke, ini kita ingat lagi materi persamaan kuadrat ya, memfaktorkan, cari nilai X-nya. Silakan dihitung. Oke, Bapak tanya ke Nopi. Nopi, jawabannya berapa nilai X-nya? Oke, beralih ke... Pak. Ya, berapa? X2-nya min 2, Pak. Ya, betul. X1-nya 4 dan X2-nya min 2. Nah, jadi titik potong sumbu X-nya adalah 4,0 dan min 2,0. Kemudian yang ketiga, menentukan koordinat titik potong sumbu Y. Nah, ini kebalikannya, syaratnya X-nya sama dengan 0. Oke, jadi X-nya diganti oleh 0. Silakan dihitung kembali. Oke, Bapak tanya ke Taslima. Silakan, jawabannya berapa? Sumbu Y 0,8, Pak. Betul, Taslima. Sumbu Y-nya 0, min 8. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Cukup, Pak. Cukup Pak. Cukup. Oke, bagus. Nah, sekarang akan kita gambarkan ya. Nah, ini titik puncaknya tadi 1, min 9, titik potong sumbu X-nya 4,0 dan min 2,0, titik potong sumbu Y-nya 0, min 8. Kita gambarkan. Nah, nanti seorang-seorang ke depan ya. Nah, seorang-seorang ke depan untuk meletakkan noktah atau titik koordinatnya. Pertama, Meti, silakan Meti ke depan. Letakkan, posisikan 1, min 9. Oke, betul. Di sana, Meti. Bagus. Oke, duduk, Meti. Terima kasih. Kemudian, Desi. Desi, silakan maju ke depan.
letakkan noktah 4,0. Oke, Ya, betul. Betul, Desi. Terima kasih, Desi. Berikutnya, Dian. Silakan, Dian. Nah, letakkan titik min 2,0. Ya, betul. Di sana juga, Dian. Bagus. Berikutnya, Malik. Malik letakkan noktah 0,8. Iya, bagus, Malik. Terima kasih, Malik. Nah, dari keempat titik ini kita hubungkan. Nah, itulah kurva fungsi kuadrat ya, yang terbuka ke atas. Nah, lalu bagaimana cara menggambar yang terbuka ke bawah? Nah, itu silakan diskusikan oleh kalian. Akan Bapak bentuk kelompok ya. Siap, Pak. Akan Bapak bentuk kelompok untuk kalian menggambarkan kurva yang terbuka ke bawah. Begitupun yang terbuka ke atas ya. Akan Bapak bagi kelompok berdasarkan absen ya, berdasarkan absennya. Kelompok pertama yaitu Meti, Desi, dan Dian. Kelompok kedua, Dwi, Malik, Nopi. Kemudian kelompok ketiga, Renta, Sri, Taslima. Kelompok keempat, Tisna, Wilan, dan Sugi. Ya, oke. Itu kelompoknya. Silakan kalian berkelompok berdiskusi dan kerjakan LKPD-nya. Ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Iya. Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, waktunya sudah habis ya, 30 menit. Oke, sekarang presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, silakan kelompok 1, yaitu Meti, Desi, dan Dian. Presentasikan hasil diskusinya dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Iya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikannya ya. Silakan ada tanggapan dari yang lainnya. Sama, Pak. Sudah, Bapak. Sama. Sama jawabannya. Oke, Sama, Pak. bagus. Oke, sip. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kemudian sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yaitu Dwi, Malik, dan Novi. Silakan presentasikan jawaban dari LKPD-nya. Iya, bagus. Sudah mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah ada yang berbeda atau ada yang memberikan tanggapan? Kelompok 2? Sudah sama, Pak. Sudah sama. Oke, bagus. Oke. Terima kasih ya kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok ketiga. Kelompok ketiga yaitu Renta, Sri, dan Taslima. Silakan kemukakan hasil diskusinya. Iya, bagus. Silakan. Ada tanggapannya atau ada yang berbeda? Sudah sama, Pak. Sudah sama. Oke, bagus. Ya, sudah sama ya. Oke. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok pamungkas, Tisna, Wilan, dan Sugi. Oke, silakan kemukakan hasil diskusinya. Oke, sudah dikemukakan ya hasil diskusinya. Ada tanggapan dari yang lainnya? Sama, Pak. Sama. Oke, bagus. Nah, itu masing-masing kelompok sudah mendiskusikan cara menggambarkan kurva fungsi kuadrat baik terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Bapak akan membuka sesi tanya jawabnya ya. Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana cara menggambarkan kurva fungsi kuadrat yang terbuka ke atas dan terbuka ke bawah? Iya. Ada ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ya semuanya sudah ini. Bapak lihat dari pengerjaannya sudah bagus ya cara pengelompokannya. Nah sekarang kesimpulannya, oke. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk materi kurva fungsi kuadrat ini? Bapak, waktunya habis, Bapak. Mohon maaf, tidak mau menyimpulkan. Oh iya, ya bagus. Ya. Lapar, Bapak. Ya, Lapar. Ya, kesimpulannya ya ini. Nah, kurva fungsi kuadrat jadi ada 2 jenis ya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Oke. Nah, sekarang untuk soal evaluasinya kalian kerjakan soal di Google Form yang sudah Bapak share di aplikasi Digital School ya.
Silakan. Oke, Pak. Oke. Terima kasih anak-anak ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.